Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu guru sekalian. Alhamdulillah siang hari ini walaupun cuaca lelah, mudah-mudahan masih dapat belajar atau dapat menuntut ilmu yang bermanfaat bagi kita. Salah satunya adalah diseminasi tentang budaya positif dari calon guru penggerak, dan ini saya kira ada pemiripan dengan PMM kita, barangkali yang bisa diambil manfaatnya dari mana saja kita belajar. Mudah-mudahan semakin bertambah wawasan kita dengan adanya diseminasi dari Pak Dendi ini. Saya harap Bapak dan Ibu bisa memperhatikan dan bisa kalau perlu barangkali bisa diadopsi ya untuk apa namanya aksi nyata, dan lainnya. Oleh karena itu saya berharap Bapak bisa serius, mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu aja pengantar dari saya, sedikit langsung disampaikan nanti diseminasi oleh Pak Dendi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini di siang cukup cerah ini kita bisa bersilaturahmi dan terima kasih yang bisa menyampaikan kepada Bapak Kepala SD Cinasa 2 Asal. Juga tak lupa ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu Guru SD Cinasa 2 yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk kegiatan diseminasi saya. Untuk kegiatan kali ini barangkali Bapak Ibu sedikit perkenalan, ada apa namanya, ada yang baru lihat ya. Kalau sama bagus mah sama ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Dendi Subarman. Sekarang dinasnya di SD Negeri Kalijaga Permai dari tahun 2020. Awalnya di SD Negeri Lebak Bulus, dengan hapus sempat bareng kita PLPG di Semarang. Kalau dengan Ibu Nelis sempat wisuda bareng ya Bu, ke Pondok Cabe tuh ya, Pondok Cabe yang 2 di UT. Dan tahun ini alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya saya ikutan CGP, dan baru yang ketiga kalinya lolos atas. Jadi standarnya 3 kali itu Bapak Ibu. Dan untuk kegiatan kali ini saya akan mendefinisikan tentang budaya positif. Kalau di CGPD itu di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Nanti kita akan banyak bicara tentang teori motivasi, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol sebagai guru gitu. Nanti juga kita akan sedikit membahas tentang hukuman, penghargaan, dan retribusi gitu. Jadi nanti ini kaitannya dengan interaksi kita dengan murid-murid yang ada di kelas kita. Dan saya pribadi ketika mendapatkan materi ini, modul ini, banyak apa namanya, banyak ohnya. Itu karena yang selama ini kan kita paham, terutama saya ya, saya pahamnya kalau anak itu ada yang namanya punishment, ada yang namanya reward gitu kan. Ketika anak salah kita beri hukuman, ketika anak berprestasi kita beri penghargaan. Ternyata paradigma pendidikan sekarang justru hukuman dan penghargaan itu hanya jadi ilusi, tidak efektif, dan jangka panjangnya justru penghargaan itu akan menghukum murid-murid kita.
Loh kok begitu? Nanti kita bahas di sini. Yang selama ini Bapak Ibu kalau menangani murid-muridnya masih berlaku nggak? Punishment and reward masih sama, saya juga masih tenang aja. Ya baik Bapak Ibu, nah ini jadi nanti kita akan sedikit mengulas tentang teori motivasi, hukum, dan penghargaan, restitusi, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, untuk membuat atau menciptakan budaya positif di sekolah kita, nanti kita awali di sini, Bu. Nah, kita awali di keyakinan kelas. Kan selama ini barangkali Bapak Ibu sudah ada yang punya keyakinan kelas di kelasnya? Belum. Apa masih kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas. Atau peraturan kelas? Kesepakatan ya? Ya. Kalau dulu kan peraturan kelas 5 atau peraturan kelas 6. Nah, beriring waktu berubah jadi kesepakatan kelas. Kalau aturan kelas ditentukan oleh satu pihak, betul? Dari kita saja, dari guru saja, bahwa di kelas itu harus begini. Akhirnya berubah paradigma jadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu aturan yang dibuat oleh kedua belah pihak, guru dan murid. Jadi kalau ada yang cari poster kesepakatan kelas, itu lucu. Karena kan kesepakatan itu antara kita dengan murid yang di kelas. Kenapa beli di tukang poster kesepakatan kelas, kan begitu. Nah, sekarang paradigmanya kembali berubah jadi keyakinan kelas. Apa yang membedakan? Kalau kesepakatan kelas itu kalimatnya masih bersifat operasional, tapi kalau keyakinan kelas itu sudah abstrak. Jadi yang ditekankan adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Contoh begini, di dalam kesepakatan kelas, siswa harus menggunakan sepatu berwarna hitam, kan begitu? Biasanya ada tuh begitu contohnya. Nah, dari aturan ini sebetulnya kita tuh ingin mengajarkan apa ke anak? Nilai-nilai kebajikan apa sih sebetulnya yang ingin ditanamkan dengan kesepakatan kelas warnanya harus hitam, kan begitu? Apa kira-kira Bu? Keseragaman misalkan. Ya. Nah itu yang nanti jadi keyakinan kelas, bahwa di kelas 5 punya keyakinan kita harus seragam. Jadi kan lebih abstrak gitu kalimatnya, keseragaman. Nah nanti kalau kita sudah punya keyakinan tentang keseragaman, tidak hanya warna sepatu, pada akhirnya ke hal-hal yang lain pun kita harus seragam. Kira-kira gitu gambarannya. Baik Bapak Ibu, kita ke nomor 2 dulu. Oh, nomor 1, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tentu saja tujuan yang mulia ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Artinya dimanapun, siapapun, dan kapanpun itu nilai masih bersifat kebajikan universal. Tidak hanya berlaku di salah satu kelompok atau tidak berlaku di salah satu golongan, tapi berlaku di semua kalangan. Nah ini Bu, beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, dan terus sebagainya. Jadi ketika ada kesepakatan kelas bahwa petugas piket harus
membersihkan kelasnya sebelum jam belajar dimulai. Nah, dari aturan ini sebetulnya kita ingin mengajarkan anak itu tentang apa? Kan begitu. Berarti kan nilai-nilai kebajikan universalnya yaitu tentang kebersihan misalkan. Begitu. Nah, ini yang nanti akan jadi keyakinan kelas kita. Nah, sebelum kita memulai membuat keyakinan kelas, saya ingin paparkan dulu beberapa teori dari William Glasser terkait dengan kontrol. Awalnya beliau ini membuat teori kontrol, gitu. Kemudian pada akhirnya bergeser, berubah jadi choice theory, gitu. Jadi teori pilihan. Ada beberapa ilusi yang seolah-olah sebetulnya kita bisa, tapi pada kenyataannya hanya sebuah ilusi. Yang pertama yaitu guru mengontrol muridnya. Bapak Ibu, yakinkah kita sebagai guru bisa mengendalikan murid kita? Perasaan sih ya, gitu kan? Perangsaku bisa ngatur-ngatur murid lah. Nah sini, nah sana, nah begini, nah begitu. Itu kan seakan-akan murid itu dikontrol penuh oleh guru, oleh kita. Tapi sebetulnya itu hanya sebuah ilusi. Nah, terlepas nanti anak itu mau mengikuti perintah kita, motivasinya apa, itu nanti yang akan kita gali. Yang jelas pada hakikatnya kita tidak bisa mengontrol murid seutuhnya. Kalaupun ada kejadian seperti itu hanya sebuah ilusi perangsa kita. Perangsaku iya bisa mengontrol murid. Perangsa guru atau perasaan kita bahwa semua penguatan yang positif itu akan efektif dan bermanfaat. Ini juga ilusi. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga adalah sebuah ilusi. Contoh gini, ketika anak-anak ribut, ibu mengatakan begini, nah, atau anak-anak jangan ribut terus, perhatikan, Bapak sedang mengajar, ayolah kalian yang tertib. Nanti kalau kalian tidak tertib, Bapak dimarahin sama Bapak kepala sekolah, kan begitu. Jadi anak-anak tertib, kan begitu. Nah, kita kan merasa, oh dengan pernyataan seperti itu karakter anak tuh bisa lebih tertib, kan begitu. Nah, sebetulnya ini tuh hanya sebuah ilusi. Jadi jangan merasa dengan membuat anak-anak kita merasa bersalah ini akan menguatkan karakter mereka. Justru itu tidak sama sekali, karena nanti motivasinya akan berbeda. Motivasinya hanya takut atau menghindari rasa tidak nyaman. Kalau iya kita ribut, kasihan bapaknya dimarahi sama bapak kepala sekolah. Tapi kalau perasaan itu sudah tidak ada, hilang, saya tetap ribut. Ternyata begitu. Kemudian ilusi berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga sebuah ilusi. Jadi ilusi-ilusi ini perasaan kita aja. Perasaan itu bisa mengontrol, perasaan itu penguatan positif bisa efektif, perasaan itu kita bisa memaksa. Karena nanti kaitannya dengan motivasi atau kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi. Jadi poinnya ini, manusia itu berbuat apapun, entah kita guru atau murid, itu memiliki motivasi dan ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu poinnya, punya motivasi dan ingin memenuhi kebutuhan dasarnya.
Di balik semua tindakan murid-murid kita memiliki motivasi dan ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu poinnya. Maka nanti untuk mengetahui apa motivasinya, untuk mengetahui sebetulnya dia ingin dipenuhi kebutuhannya apa, prakteknya adalah di segitiga restitusi pada akhirnya. Nah, supaya kita tepat dalam menangani siswa-siswa yang bermasalah, siswa-siswa yang punya keinginan lebih, maka kita perlu memahami motivasi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini teori kontrol yang sebelumnya teorinya adalah stimulus respon, aksi reaksi, kemudian diperbarui dengan teori kontrol. Kalau ketika stimulus respon itu kebutuhan kita dianggap sama, tapi ternyata pada teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kira-kira begitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini teori stimulus respon. Tapi ketika kita bicara tentang teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, baik, Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut, kita akan lakukan permainan dulu. Coba buka namanya. Jadi nanti masing-masing 2 orang lah, bebas lah sana. Jadi 1 orang tangannya menggenggam, 1 orang berusaha membuka genggaman tangannya, gitu. Yang menggenggam usahakan pertahankan genggamannya. Yang berusaha membuka genggamannya, lakukan berbagai macam cara bagaimana genggaman temannya ini bisa kebuka. Caranya pakai apa? Bebas. Mau Bapak rayu, mau Bapak ancam, mau Bapak iming-iming, bebas lah. Pokoknya bagaimana caranya ini tangannya bisa kebuka, gitu Bapak Ibu. Nanti ada kaitannya dengan teori motivasi sebetulnya, gitu. Ini sambil main lah, kita akan coba analisa tentang teori motivasi. Mangga Bapak Ibu, siapa yang menggenggam, siapa yang berusaha membukanya? Mau dibendet, dibuka paksa boleh, mau pakai cara halus, dirayu boleh, gitu. Kasih waktu 30 detik lah untuk berusaha membukanya. Mau dirayu, diiming-iming juga boleh. Mangga Bapak Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan setelah selesai permainan. Siapa yang ini dulu? Yang genggam siapa? Ayo, siapa yang genggam siapa? Bapak genggam apa buka? Buka, berarti ibunya yang genggam. Bapak Yogi ke sana berarti. Siap. Mangga Bu, 1, dibuka. Ini lagi. Tapi yang buka. Siap, 1, 2, 3. Silakan dibuka. Jadi yang menggenggam berusaha pertahankan genggamannya, yang membuka berusaha dibuka genggaman temannya. Bisa ya? Paham ya maksudnya? Kasih waktu. Jangan lama-lama deh. 20 detik aja deh. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Jadi dibuka paksa juga boleh. Kasih uang Pak Bagus. Bagus. Iya, boleh. Sudah? Ya, baik. Kalau sudah ada pertanyaan begini. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangannya? Iya. Ada yang iya, ada yang tidak. Mengapa? Apa alasannya? Bapak. Tadi buka atau? Dikasih uang, karena dikasih uang.
dipaksa. Terus yang kekeh, yang enggak tuh ngebuka siapa? Enggak. Bisa. Kenapa Bu? Yang dia nggak ngomong apa-apa. Lo kan keren gue. Usaha saja. Suek. Iya. Oke, baik. Berikutnya. Apakah Anda pernah menutup kepala tangan Anda? Oh ya, yang masih yang tadi ya. Ada yang tutup, ada yang buka. Nah, pada kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Anda? Orang lain apa kita yang pegang kontrol sebetulnya? Kita sendiri, termasuk Bapak yang buka ya. Karena dikasih uang, Jadi dibuka. ya udahlah dibuka kan begitu. Walaupun tetap sebetulnya ada opsi tetap menutup tangan gitu. Nah, itu Pak teori kontrolnya nanti kaitannya dengan teori motivasi. Oke. Teori motivasi yang disampaikan pada kegiatan PGP kemarin itu dari Diana Gosen. Beliau mengatakan bahwa motivasi manusia itu cuma ada 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi memang karakternya seperti ini, ya saya begini, tidak melihat harus dihukum, harus dibayar hadiah, pokoknya saya mah orangnya begini. Ini yang ketiga, motivasi yang ketiga. Ada orang yang takut daripada saya dihukum, lebih baik saya masuknya jangan telat misalkan, atau saya supaya diperhatikan sama bapak kepala, dipuji sama bapak kepala, saya datangnya jangan telat. Nah, ada yang memang orangnya, saya mah ada kepala sekolah, nggak ada kepala sekolah, ya datang tidak boleh telat gitu, karena memang kewajiban saya sebagai guru jadi teladan untuk anak misalkan begitu. Nah, udah 3 itu aja Bu. Apapun yang kita lakukan dimanapun pasti motivasinya 3 ini. Gitu. Bapak ngumpetkan duit kan terlibat ini Pengalaman. dompet biar nggak ketahuan istri, ya ini motivasinya pasti. Daripada nanti ketahuan dimarahin kan gitu. Apapun yang kita lakukan pasti motivasinya tidak jauh dari 3 ini. Gitu. Termasuk anak didik kita yang ada di kelas. Gitu. Mereka tuh melakukan itu tuh motivasinya apa? Apakah supaya tidak dihukum? Apakah pengen dihargai? Apa memang karakter anaknya seperti itu? Gitu. Nah, ini nanti di kelas. Begitu. Jadi jawabannya tadi yang benarnya yang mana Pak? Yang mana? Yang tadi dibuka yang benar atau ditutup? Tidak ada benar salah kali ya Pak. Cuman maksud saya sebetulnya kita tuh punya kontrol gitu. Cuma karena Bapak ingin mendapatkan uang, ya sudahlah tidak apa-apa dibukakan begitu motivasinya. Kalau kita memang dari awal perintahnya bagaimanapun caranya harus mempertahankan, ya sudah, mau dikasih uang, mau diancam kan gitu. Ya udah, saya mau orangnya begini. Maksudnya arahnya ke sana. Punya prinsip ya Pak ya? Ya betul, punya prinsip. Sebetulnya kalau yang dibuka, ya tadi motivasinya berarti ingin penghargaan kan gitu, digenggam terus karena awalnya memang harusnya nggak boleh buka barangkali supaya tidak diomong kan gitu. Ada yang memang karena prinsipnya ya harus sesuai dengan berita awal gitu. Itu yang permainan tadi itu terkait dengan motivasi gitu. Jadi semuanya betul, nggak ada salah. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ternyata sekarang itu yang namanya hukuman dan penghargaan ini dampaknya seperti ini menurut teori motivasi.
pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya itu kurang bagus hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan juga tidak efektif karena si murid atau orang yang ingin kita supaya dia melakukan sesuatu itu motivasinya dari luar. Kalau ada penghargaan, kalau ada penghargaan, kalau tidak ada penghargaan berarti dia tidak melakukan, kan begitu. Kemudian penghargaan juga ternyata merusak hubungan. Ini kaitannya dengan siswa yang punya rasa iri. Itu mah dapat penghargaan terus, misalkan. Jadi dianya ngerasa iri. Wah itu mah dapat penghargaan juga karena apa, orang tuanya guru, bisa dibantu. Itu mah karena dekat sama anu. Ternyata ini bisa merusak. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Ini ada penelitiannya. Jadi ada 2 kelompok karyawan, yang satu disuruh bekerja dengan iming-iming dan yang satu tanpa iming-iming. Ternyata hasil penelitiannya itu ini, yang diiming-iming itu kurang tepat dan kualitasnya menurun. Gitu. Penghargaan ternyata menghukum karena pada dasarnya sebetulnya sama saja menghukum dan memberi penghargaan. Semuanya berasal dari luar, bukan berasal dari diri sendiri. Dan ternyata juga mematikan kreativitas. Ketika tidak ada penghargaan, nggak mau mikir. Gitu. Setelah pengen apa? Nggak apa-apa. Setelah pengen apa mandi? Udah nggak ada yang nilai, udah nggak ada yang apresiasi gitu. Jadi sudah tidak beda dengan yang motivasi dari dalam diri. Apapun yang terjadi, ya saya mah ingin berprestasi, saya mah ingin belajar. Kira-kira begitu HA-nya gitu. Nah kemudian kita bicara tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, biasanya kegiatan restitusi ini dilakukan pada anak-anak yang membuat masalah. Bu, kalau ada anak yang bandel diapain, Bu? Takol we, Pak. Takol, diemin. Kalau ada anak yang bertengkar, bulat, diapain, Bu? Damaikan. Dinasihatin. Kemudian nasihatinnya gimana, Bu? Lanjutkan bulat ya gitu ya. Kamu tuh masih kecil, bulat aja paling begitu ya. Kok gede pengen jadi apa sih, kan begitu. Biasanya gitu ya. Nah, di dalam teori restitusi ternyata statement tadi, pernyataan-pernyataan tadi itu kurang tepat, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, dan seterusnya lah ya. Intinya gini, nanti di dalam restitusi itu, dalam prakteknya itu ada 3 langkah yang nanti Bapak Ibu akan lakukan. Gitu. Jadi menstabilkan emosi, kemudian memvalidasi kesalahan, baru mengaitkan keyakinan. Jadi ketika kita menemukan anak yang bermasalah, itu jangan langsung dijudge, Pak. Jangan langsung dimarahin gitu. Justru didukung dulu, betul. Tapi didukungnya bukan lanjutkan, Pak. Misalkan ada yang berantem, misalkan ada yang apa contohnya?
berantem. Nah, ketika anak berantem, kenapa kamu berantem? Kan gitu ditanyain dulu motivasinya. Anu Pak, kami ngeledekin bapak saya. Biasa kan gitu ya kalau anak-anak tuh ledek-ledekin bapak gitu. Yang mulai siapa? Itu bukan si A. Si A. Kenapa kamu ngeledekin bapak? Habisnya itunya, kan biasanya gitu tuh anak tuh. Pas salah-salah kan. Dan nanti ya sudah. Begitu Pak, didukung dulu. Gak apa-apa. Dulu juga bapak waktu kecil, nah gitu Pak. Suka tuh ledek-ledekan dengan teman. Namanya anak-anak manusiawi. Kamu gak apa-apa boleh ledek-ledekan begitu. Dulu juga bapak waktu kecil suka ledek-ledekan sama bapak. Tapi gitu. Di ujungnya tetapi gitu. Yang namanya manusia itu pasti bisa berbuat salah. Kan begitu. Tapi gitu. Hal yang demikian itu jangan sampai membawa fisik, misalnya sampai mukul, kan begitu, sampai nempeleng, kan begitu, itu tidak baik. Nah, distabilkan dulu tuh emosinya. Jadi dia tuh ngerasa apa yang saya lakukan tuh salah pisan gitu. Masih ada benernya, bapak bebengnya mengonon kan begitu. Nah kalau sudah stabil emosinya, kemudian baru tuh divalidasi kesalahannya. Sebetulnya yang namanya berantem itu perbuatan yang tidak baik. Tapi itu dikomunikasikan dengan anak tuh. Syukur-syukur anak yang bisa menjawab. Menurut kamu berantem itu baik atau tidak? Iya Pak, sebetulnya mah kalau berantem itu nggak boleh ya Pak ya, kan gitu. Nah tuh tahu kamu kalau berantem itu tidak boleh. Kan kita punya keyakinan kelas nih. Nah kalau kamu berantem begini, sebetulnya kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang apa? Oh iya ya Pak, itu sana keyakinan kelasnya apa, dikuatkan. Kalau sudah tahu kamu melanggar keyakinan kelas yang mana, terus apa yang kamu akan lakukan? Tidak akan berantem lagi, kan begitu. Nah kalau sudah begitu, nanti setelah ini kamu harus berbuat apa? Ditawarkan tuh, jangan dipaksa. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi ditawarkan, didialogkan. Enak sih Pak, kalau teori mah. Betul ya, prakteknya kan begitu. Sama Pak, enak Pak. Gitu. Nah, bukan tawaran, kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Fokusnya pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan pada berkelahinya, tapi kepada karakter anak kenapa suka berkelahi. Gitu. Kemudian menguatkan fokus pada solusi. Jadi bukan cari yang salahnya yang mana, tapi ke depan supaya tidak terjadi lagi harus seperti apa. Nah kalau sudah saling sadar kan akhirnya bisa balik lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter yang lebih baik. Harapannya begitu kalau prakteknya itu bagus. Nah, untuk melakukan itu, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus awali dengan kita membuat keyakinan kelas. Nah, beberapa tahap membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah bercurah pendapat tentang peraturan. Berarti kan tadi ketika awal saya tanya sudah ada kesepakatan kelas, ya Bapak Ibu ya. Di masing-masing kelas sudah ada kesepakatan kelas. Nah, kita bahas lagi tuh kesepakatan kelasnya tuh. Kita akan bikin keyakinan kelas ya. Jadi kita bahas lagi kesepakatan kelas yang sudah ada. Kemudian kalau yang belum ada ditulis lagi. Biasanya contohnya apa Bu? Kesepakatan kelasnya? Tepat waktu. Tidak, datang tepat waktu. Terus? Pakaian rapi. Pakaian rapi. Tidak membawa makanan dan minuman. Tidak membawa makanan dan minuman ke dalam kelas. Terus? Melaksanakan piket. Denda kalau hukuman itu ya berarti ya. Denda kalau piket, tidak piket. Terus, nah ini ditulis semua, termasuk yang belum ada di kesepakatan kelas. Ketika kita berdiskusi dengan murid, ada masukan dicatat semua. Gitu. Nah, setelah dicatat semua, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu harus menyusun keyakinan kelasnya begini.
ganti kalimat-kalimat yang dalam bentuk negatif ke dalam bentuk positif. Seperti tadi contoh, negatif itu maksudnya yang mengandung kata tidak. Tadi contohnya, tidak membawa makanan ke dalam kelas. Nah, dirubah kalimatnya menjadi kalimat positif gitu. Kira-kira apa tuh? Menyimpan makanan di pulang. Kan tidak, Pak, tidak boleh. Tidak membawa makanan. Tapi kan itu kalimatnya negatif tuh. Dirubah ke kalimat yang positif. Apa tuh kira-kira? Enggak, sama saja. Apa tuh? Habiskan makanan di luar kelas. Habiskan makanan Di luar kelas. di luar kelas misalkan. Boleh. Apalagi? Pokoknya yang mengandung kalimat tidak dirubah ke kalimat yang lebih positif. Tidak terlambat masuk kelas. Kan ada tidaknya tuh. Tidak terlambat masuk kelas. Dirubah ke positifnya jadi Datang lebih awal. datang tepat waktu. Kira-kira begitu contohnya ya. Karena nanti kan masing-masing kelas pasti punya kesepakatan kelas yang barangkali ada yang beda-beda. Gitu. Nah, setelah berubah jadi kalimat positif, kemudian temukan nilai kebajikan universalnya. Tidak datang tepat waktu atau masuk ke kelas tepat waktu itu sebetulnya kita ingin mengajarkan nilai apa? Disiplin. Tulis tuh. Nomor 1 berarti kebajikannya disiplin. Nomor 2 apalagi tadi tuh? Piket ya? Melaksanakan piket kelas. Berarti kebajikannya apa tuh? Kebersihan. Gitu. Satu-satu tuh ditulis. Misalkan ada 10 kesepakatan kelas yang sudah dirubah ke dalam bentuk kalimat positif, berarti ada 10 nilai kebajikan yang ingin Bapak Ibu ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, setelah ditulis, kemudian keyakinan kelas dibuat, tapi jangan terlalu banyak karena nanti lupa. Justru keyakinan kelas itu sebisa mungkin kita ciptakan untuk lebih mudah diingat sama anak-anak. Pilih dari keyakinan kelas nilai kebajikan yang tadi sudah disusun, pilih antara 3 sampai 7 saja Bapak Ibu yang ingin kita ajarkan ke anak-anak. Menjaga kebersihan, disiplin, apalagi tadi itu ya, rapihan gitu. Jadi nanti anak tuh merasa, oh saya punya keyakinan kelas bahwa kelas saya ini harus disiplin, harus menjaga kebersihan, harus taat peraturan, misalkan begitu. Sudah cukup. Sedikit tapi dilaksanakan dan nempel di kepala anak-anak gitu. Jadi ketika ingin berbuat sesuatu bertentangan tidak dengan keyakinan kelas mereka. Oh janganlah, ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya begitu. Karena mereka ingat bahwa keyakinan kelasnya harus apa tadi itu ya? Iya harus dilaksanakan. Itu kira-kira Bapak Ibu sampai sini ya. Nah kemudian ini contohnya, contoh keyakinan kelas 1, contoh keyakinan kelas 4, 5 gitu cukup. Atau kalau yang ini 3. Di SMP itu kelas tinggi di kelas 5. Setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti keyakinan kelasnya belajar. Setiap kelas harus senang. Jadi ketika anak merasa sedih berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nggak boleh, saya tidak boleh sedih karena keyakinan kelas saya mengatakan bahwa saya harus senang. Kira-kira begitu. Nah, setelah disusun ininya keyakinan kelasnya, nah ini Bapak Ibu ada catatan yang harus dicatat bagaimana anak harus berperilaku dan tidak boleh berperilaku. Tampak seperti ini yang harus dilakukan, tidak tampak seperti yang tidak boleh dilakukan. Tampak ini kan
Kubik. apa namanya, kesepakatan kelasnya hormat misalkan. Nah, yang harus tampak yaitu datang tepat waktu karena menghormati waktu kan begitu. Yang tidak boleh dilakukannya adalah sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak bolehnya adalah tak acuh kepada teman dan guru. Jadi anak itu paham. Oh, saya tuh kalau ketemu guru harus nyapa, teman-teman harus nyapa, karena sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati dengan gurunya. Gitu. Ini yang dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Kemudian ada juga perilakunya yang bisa terdengar, bisa terlihat, dan bisa berperilaku. Jadi ketika Bapak Ibu di kelasnya sudah mendengar ini, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Ini yang terdengar. Kalau Bapak Ibu sudah melihat ini, berempati terhadap perasaan orang, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, dan sudah melihat perilaku anaknya seperti ini, berarti keyakinan kelas Bapak Ibu sudah terlaksana oleh murid-murid kita dengan baik. Jadi yang terdengarnya seperti apa, yang terlihatnya seperti apa, mereka perilakunya seperti apa, sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas yang sudah kita susun, kira-kira begitu. Nah, ini ada satu lagi. Kalau tadi kan perilaku siswa, sekarang selain siswa ada perilaku gurunya juga. Guru tugasnya mengajar, berarti murid tugasnya belajar. Itu jadi ada dua sisi. Kalau guru sedang mengajar, berarti tugas murid adalah belajar. Bertanya jika tidak paham, berarti gurunya tugasnya menjawab pertanyaan. Mengikuti peraturan, gurunya tugasnya mengatur kelas. Jadi antara dua sisi, kalau murid begini, gurunya harus seperti apa? Kalau muridnya begini, gurunya harus seperti apa? Ini harus ada Bapak Ibu, biar anak-anak tuh paham semua apa yang harus dilakukan di dalam kelas. Nah, kemudian ini yang tadi saya ceritakan tentang 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia. Manusia itu baik kita yang dewasa ataupun anak-anak, kebutuhannya hanya 5 ini. 1, bertahan hidup, kaitannya dengan fisik, makan, minum, pakaian, dan yang 4-nya adalah bersifat psikologi, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima serta kebebasan. Teori. Nah, ini 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Penghukum tuh yang tadi, ada yang salah berantem langsung dihukum. Bu, itu berantem, sini panggil sini, sana baris berdiri di tengah lapangan. Nah, ini penghukumi. Nah, kalau pembuat rasa bersalah yang tadi, ayo jangan ribut, ayo jangan berantem aja. Nanti kalau kamu berantem aja, bapak dimarahin. Gak enak sama kepala sekolahnya, bapak dimarahin. Nah, ini berarti pembuat rasa bersalah. Jadi si guru itu mengambil posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau teman itu selalu membantu tuh, CS, bestie. Nah, kalau pemantau itu hanya nanya. Misalkan berantem, kamu tahu nggak berantem itu salah? Ya Pak, salah. Apa akibatnya kalau berantem? Bisa luka-luka Pak. Terus tahu nggak kalau kamu berantem apa hukumannya? Ya Pak. Nah, itu pemantau Pak. Cuma nanya.
Berarti Bapak kalau melakukan seperti itu atau Ibu melakukan seperti itu berarti mengambil posisinya adalah sebagai pemantau. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu itu ambil posisi sebagai manajer. Apa yang dilakukan manajer? Tadi segitiga restitusi, stabilkan emosi, validasi kesalahan, kemudian konfirmasi dengan keyakinan. Nah itu harapannya Bapak Ibu. Sekarang paradigma pendidikan baru yang sekarang kita laksanakan itu inginnya posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Kalau bisa hindari 3 posisi ini. Bahkan pemantau pun kalau bisa hindari. Penghukum, pembuat rasa bersalah, ini akan membuat perilaku kontrol yang negatif, identitas yang gagal. Penghukum bisa menimbulkan anak punya rasa dendam karena dipermalukan. Membuat rasa bersalah membuat anak menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Teman membuat murid menjadi manja, apa-apa selalu bangun. Pengennya dibantuin, jadi tidak membuat anak menjadi mandiri. Pemantau pun sama, tidak menguatkan karakter anak. Yang harus kita lakukan adalah ambil posisi kontrol sebagai manajer. Itu kira-kira waktu itu. Nah, kaitannya dengan manajer, ini yang harus kita lakukan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Sebetulnya yang kalian lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Pak. Kalau enggak, keyakinan apa yang dilanggar? Saling menghormati, Pak. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya ketika si A misalkan mengejek nama bapak saya tidak langsung membalasnya misalkan begitu. Terus digali sehingga anak tuh yakin sendiri, oh iya ya saya itu salah, oh iya ya saya itu salah. Ya sudah, nanti kedepannya saya tidak akan lakukan. Itu pengennya Bapak Ibu. Itu kira-kira. Nah, kalau sudah sampai Bapak Ibu bisa ambil posisi sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi, maka budaya positif di sekolah kita akan terlaksana dan terwujud dengan baik. Kira-kira begitu. Ada contoh kasus gini. Ada anak yang selalu tiap pagi itu ngambil sarapan temannya. Sarapan temannya. Ketika ditanya, kamu tuh kenapa sih kalau setiap pagi suka ngambil sarapan temannya? Habis saya kalau pagi tidak pernah dikasih sarapan sama ibu, tidak dibuatkan sarapan sama ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar mana yang ingin dipenuhi sama anak? Bertahan hidup. Karena di setiap tindakan siswa pasti ada motivasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Tapi ketika dia jawabnya iseng aja Bu, sebab si Anu mah kalau diambil sarapannya tuh ngejar-ngejar saya, jadi kan sayanya senang tuh dikejar-kejar gitu. Nah, berarti kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Kesenangan, Pak. Nah, kesenangan itu. Nah, kalau kita sudah tahu motivasi anak melakukan itu karena ingin memenuhi kesenangannya, maka pembelajaran yang kita lakukan juga harus menyenangkan supaya si anak memenuhi ininya tidak ke temannya, tapi sudah terpenuhi dalam proses pembelajaran. Kira-kira begitu. Waktunya sudah habis. Baik, Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Harapannya sih bisa dipraktekkan di sekolah terkait dengan keyakinan anak. Tapi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin didiskusikan, karena kebetulan saya juga suka diskusi dengan Bapak Kepala, bisa disampaikan begitu.
saya main lagi, ngobrol lagi. Nanti ketemu berikutnya pengennya saya itu tidak memberikan materi atau tidak menyampaikan materi lah intinya gitu, tapi ingin mendengarkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ngomong, saya juga mendengarkan dan ikut ngomong. Karena ternyata Bapak Ibu, kalau kita laksanakan sesuai dengan filosofinya, sesuai dengan teorinya, kurikulum Merdeka itu menyenangkan. Serius. Jadi kita tuh tidak dibuat seperti robot. Bapak Ibu kan sering baca buku guru di Kurtilas ya? Kan sudah ada tuh jelas. Guru tuh harus begini. Kan kayak robot tuh. Kalau mau kita ikuti itu sesuai dengan. Nah kalau di Kurtilas sebetulnya enggak. Mengajar tuh sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan kemampuan kita, termasuk penilaian juga asesmen tuh gak harus tulis, praktek terus observasi doang, jadi nilai boleh kurikulum Merdeka. Jadi guru itu sebetulnya lebih bebas, dan kalau dilaksanakan sesuai filosofinya, sesuai teorinya akan lebih menyenangkan. Nanti setelah kita paham tentang kurikulum Merdekanya ganti gitu ya. Enggak, kalau Iya, setelah udah paham ganti. Udah paham ganti. enggak, kalau melihat kurikulum yang sekarang itu kan digalinya dari filosofinya tuh, Pak. Dari filosofi pengajaran ngajar Dewantara. Dan kalau saya analisa, saya prediksi filosofi KHD itu sampai kapanpun akan berlaku. Walaupun dunia sudah canggih, tapi filosofinya pasti akan tetap meningkat. Walaupun nanti kurikulum berubah, saya mah yakinnya proses pengajarannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, gitu, bahwa kita tuh harus memenuhi kebutuhan anak. Jangan kita ngejejelin tuh, Bu. Senang pangan gitu. Tapi kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara mah, kamu senangnya apa? Senangnya buah-buahan, makan buah-buahan. Senangnya sayuran, makan sayuran. Gitu. Jadi yang nggak senang sayuran, jangan dipaksa makan sayuran. Yang senangnya lari-lari, berarti kan dia profil belajarnya kan kinestetik tuh. Kasih yang lari-lari. Gitu. Yang penting bagaimana caranya bergerak. Lamun belajar ngitung kan? Hari bocah kang seneng melayu-melayu kan aja di kongko nulis 1 tambah 1 atau 13 dikurangi 13 atau karena kasih batu di sana, kasih batu di sana. Kamu sana lari itu ngambil, sana lari ambil. Akan lebih mudah paham. Gitu. Kalau yang senangnya nonton disuruh baca kan ngantuk misalkan. Dia jangan suruh baca, suruhnya nonton. Akan lebih kena misalkan. Suruhnya dengar, gitu sih filosofinya ke sana Pak. Jadi kita itu hanya menuntun anak sesuai kodratnya. Jadi kodrat itu karakternya bisa ya belajarnya bari mayu-mayu gitu. Katanya gimana Bu? Gimana? Nah ini tadi kan ada 3 motivasi ya Pak ya? Ya. 2 yang berasal dari luar, diantaranya takut hukuman, keduanya karena adanya pamrih, ada sesuatu yang ingin peroleh, yang ketiganya itu berawal dari diri kita sendiri. Bisa tidak yang 2 ini diminimalisir supaya mengarah ke yang berawal dari kita sendiri? Bisa. Nah, makanya untuk paradigma pendidikan sekarang itu, pendidikan karakter itu ya supaya menciptakan itu. Jadi motivasinya itu pada akhirnya bukan datang dari luar. Ada hukuman, nggak ada hukuman, ada penghargaan, nggak ada penghargaan. Kita lakukan apa yang harusnya kita lakukan. Harapannya generasi kita yang sekarang kita didik nih dengan kurikulum Merdekanya punya karakter yang kalau punya motivasi itu ya berasal dari diri sendiri. Kalau untuk guru-gurunya
Bisa saja sih sebetulnya. Gurunya terbayang apa? Harusnya jangan. Gitu. Karena kan selalu istilah guru kencing berdiri, anak kencing berdiri kan sampai kapanpun. Gitu. Jadi ketika kita mengharapkan anak-anak ini disiplin, ya kita harus disiplin. Kan? Ketika pengen guru rajin, ya bapak kepala sekolah itu rajin kan. Kan sekarang zamannya gitu, nggak bisa hanya ngomong, harus dicontohin, harus diteladan. Siapapun itu, kepala sekolah ke guru, guru ke murid, gitu. Bahkan kita orang tua ke anak pun kan begitu. Nah, jangan mainan BHP, ayo aja mainan BHP, itu bukan. Nggak boleh, nantinya matanya rusak. Apalagi ayah gitu, lalu dibalik-balikan. Jadi kalau kita tidak ngasih contoh agak susah gitu. Dan memang sebetulnya harus dicontohin kan gitu. Karena memang manusia itu kan sifatnya mencontoh. Satu lagi Pak, Ya. tadi terkait kita harus menghindari dari posisi kita sebagai penghukum ya, penghukum terus pemantau, Membuat rasa bersalah, dan kita kalau teman kan kita sebaiknya kan ada di posisi sebagai manajer nih. Nah untuk posisi kita sebagai manajer kalau saya perhatikan kita harus berarti kemampuan memanage emosinya kita itu harus tingkat tinggi dong Pak. Betul. Soalnya kalau saya pernah lihat kasus di sini, murid saya ceritanya di jam-jam belajar dia nggak ada di kelas Pak. Untuk saya sendiri perempuan, harusnya kan perempuan ini bisa manage emosi ya Pak ya. Begitu melihat anak tidak ada di sekolah, malah informasinya ada jauh di luar sekolah, itu udah panik Pak. Karena panik, timbulnya nanya ke anaknya udah dengan emosi. Emosinya bukan berarti emosi karena marah, karena benci, enggak. Karena kita merasa khawatir kan. Saya tidak bisa berada di posisi sebagai manajer. Kemudian saya berpikir saat itu supaya anak ada rasa jera gitu kan, saya arahkan ke bapak kepala sekolah. Dari situ bengong, kenapa? Ternyata bapak kepala sekolah malah dilus-lus Pak. Itu saya sendiri tidak mampu bagaimana caranya untuk kita bisa mampu memanage emosi yang seperti itu. Itu pertanyaannya, ilmunya barangkali ada Pak. Bagaimana caranya berarti? Sering-sering lihat pasang. Iya, adem. Suwe-suwe melek Pak. Gitu. Betul Bu, tidak bisa tidak. Kan harapan kita apapun kejadiannya, apapun selalu ambil posisi kontrolnya sebagai manajer. Cuman memang manusiawi ketika hal tertentu nggak menutup kemungkinan kita juga langsung sebagai penghukum kan, gitu. Atau langsung ambil posisi membuat rasa bersalah, itu tidak bisa dihindari. Cuman sedikit demi sedikit kalau kitanya sudah paham bahwa yang terbaik itu sebagai manajer kan sedikit-sedikit dengan ibu, sebetulnya dengan ibu langsung menyerahkan ke kepala sekolah juga udah tindakan yang bagus. Saya tidak merasa bisa, daripada saya menghukum kemudian salah, kan ada pimpinan kan, ternyata kan oleh pimpinan dipraktekkan dulu sedikit. Saya pikir juga nanti kalau ibu sering melihat hal seperti itu, berada di lingkungan yang seperti itu juga nanti pada akhirnya akan bisa. Kalau untuk kita, karena akan wangi bahwa kita kalau dekatnya sama yang kan begitu Bu, yang jualan parfum kan, makanya kebiasaan apa yang ingin kita biasakan ya bergaulnya dengan orang yang tepat. Itu sih paling baik. Kalau dipaksakan nggak akan bisa. Tinggal kitanya punya niat, kemudian bergaulnya dengan orang yang tepat. Paling begitu barangkali Bapak Ibu cukup ya? Belek semua sama. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktu, sudah mau mendengar saya bercerita, berceramah. Dan Bapak Kepala, ucapkan terima kasih telah diberi waktu dan kesempatan, dan mudah-mudahan ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan terutama bagi saya ya.
karena ini proses belajar juga, saya ingin belajar juga. Itu aja, barangkali mohon maaf barangkali saya telah mengganggu waktu Bapak Ibu yang harusnya sudah pulang, ternyata belum pulang, sudah lewat 10 menit. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan, dan mohon maaf barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak Kepala, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Dedi dan teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kelima posisi kita itu kadang-kadang diterapkan juga, kan? Nah, inginnya kan semuanya itu berdasarkan dengan posisi kontrol tadi Pak manajer, setidaknya sebagai teman ya kita bisa diskusi ngobrol. Dan emosi ya lama-lama saya marahin Bu Nelis terus, bisa-bisa saya stres aja. Jadi itulah pengennya mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan profesionalisme itu ada, keluarnya dari diri sendiri, dari hati sendiri, sehingga saya tidak usah terus ngomel-ngomel, karena disiplin itu bukan karena diomongin atau karena punishment apa hukuman ya. Datang tepat waktu itu bukan karena terpaksa, tertekan, tapi karena kesadaran diri, kontrol diri kita seharusnya seperti apa sebagai karyawan dan pegawai. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, Pak Dini juga terima kasih. Mungkin nanti di lain kesempatan akan ada hal yang baru yang harus kita pelajari, walaupun di STC Asa 2 tidak ada guru penggerak, tapi jiwanya jiwa guru penggerak itu yang luar biasa, dan itu saya harapkan ya. Bergerak, terus bergerak. Terima kasih, mohon maaf, dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.